Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 4 Pekalongan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bapak yakin materi iman kepada malaikat pasti pernah kamu pelajari baik ketika di sekolah dasar maupun di SMP. Ya. Di SMA ada bab ini lagi. Jadi fungsinya apa di SMA ini? Pertama yaitu untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita mempelajari hal ini. Mengapa? Karena ini kaitannya dengan akidah. Kaitannya dengan akidah. Jadi keimanan itu kaitannya dengan akidah. Harus kita kuatkan kembali. Yang kedua adalah untuk pengembangan. Jadi katakanlah kalau di SMP mungkin kamu mendapatkan 50%, di SMA kita naikkan menjadi 60%. Seperti itu ya. Yang pertama kita akan berbicara mengenai iman. Oke ya. Pasti masih ingat kan iman itu apa? Jadi iman itu memang secara bahasa artinya percaya. Ya, percaya ya. Bapak tanya dulu, percaya nggak sama malaikat? Percaya nggak sama malaikat? Bagus, semuanya percaya. Karena kalau nggak percaya ya sudah, maka keislaman kita dipertanyakan, ya kan? Akidah kita dipertanyakan. Nah, maka saya yakin meskipun Bapak tidak mendengar, tapi semuanya percaya bahwa malaikat memang benar-benar ada. Yang kedua, pengertian iman secara istilah. Jangan lupa ya bahwa iman itu pertama kita yakini betul, kita benarkan dengan hati, kedua kita ucapkan dengan lisan, yang ketiga kita amalkan dengan perbuatan atau dengan anggota badan. Nah, yang ketiga ini akan kita bahas. Artinya kita akan membuktikan dengan amal perbuatan bukti mengimani malaikat. Paling tidak yang 10 malaikat itu ya. Paling tidak yang 10 malaikat yang kamu sudah tahu pasti tugas-tugasnya dari 10 malaikat itu. Misalnya Bapak contohkan satu, malaikat Jibril. Siapa yang tidak kenal dengan malaikat Jibril? Ya kan? Malaikat yang menjadi ketuanya atau pemimpinnya para malaikat. Ya kan? Malaikat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tugasnya apa? Yang kamu tahu apa? Tugasnya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Itu yang kita pelajari dari SD SMP seperti itu ya. Tapi Pak Fikri ingin menyampaikan bahwa tugas dari malaikat Jibril itu sebenarnya kan tidak hanya itu ya, tidak hanya itu. Tapi juga malaikat Jibril itu akan meniupkan ruh kepada siapa? Meniupkan ruh kepada janin dalam perut atau dalam kandungan seorang ibu atau seorang perempuan yang hamil dalam usia 4 bulan. Atas izin Allah, atas perintah Allah. Oke anak-anakku. Jadi jangan sampai kita itu berpikiran bahwa oh berarti malaikat Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Nah, rasul sendiri yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah wafat. Lalu sekarang tugasnya apa? Nah, itu nganggur dong. Nah, jangan sampai kamu berpikir seperti itu. Awas kamu ya kalau sampai mikir seperti itu, kafir. Hati-hati, kafir nanti. Tidak mungkin malaikat nganggur. Emangnya kamu tidak ada malaikat nganggur, karena pasti dalam setiap waktu malaikat tidak akan pernah meninggalkan yang namanya taat kepada Allah, tidak akan pernah meninggalkan yang namanya ibadah kepada Allah, karena memang malaikat itu didesain untuk menjadi taat. Jadi pasti akan melaksanakan semua perintah Allah. Dan paling tidak malaikat Jibril itu kan akan turun setiap setahun sekali di bumi kan. Akan turun ke bumi setiap 1 tahun sekali.
yaitu di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Nah, kamu tahu kan itu. Ini juga berlaku untuk malaikat lain ya. Malaikat itu pasti akan menyembah Allah terus menerus. Terus menerus akan beribadah terus menerus. Oke. Kemudian buktinya apa? Bukti kita mengimani malaikat Jibril itu apa? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Bapak contohkan gini. Kita tahu bahwa malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu itu yang populer kan seperti itu ya, yang populer. Jadi, cara kita mengimani, membuktikan iman kita adalah bahwa kita akan yakin 100%, yakin betul bahwa proses turunnya wahyu dari Allah hingga bisa sampai kepada Rasulullah yang melibatkan malaikat Jibril sebagai perantara itu benar adanya. Kita yakin betul. Yang kedua, kita akan gemar dalam satu membaca Quran, kedua kita mempelajari Quran, mengamalkan Quran, termasuk meyakini bahwa Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Mengapa? Karena kita yakin bahwa Jibril itu tidak akan mungkin istilahnya mengkorupsi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Perintahnya apa? Menyampaikan wahyu tadi. Jadi kan wahyu itu kan kalau lewat jalur manusia, misalnya itu Allah menurunkannya ke manusia dan manusia itu punya karakter yang suka korupsi. Wah, misalnya Allah itu ngasihnya itu 1 lembar ayat, dikorupsi menjadi setengah lembar. Itu kalau di manusia itu sangat mungkin terjadi. Ini maksudnya manusia oknum ya, bukan manusia yang jujur. Manusia yang oknum. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Tapi malaikat Jibril tidak. Akan menyampaikan benar-benar utuh. Allah maunya 1 ayat ya 1 ayat itu. Nggak mungkin Jibril malah menambahi ayat sendiri kan, atau mengurangi ayat, itu tidak mungkin. Jadi saya ulangi, buktinya apa? Ya, ini mungkin kita bisa mengelaborasi bukti-bukti yang lain. Yang pertama, kita meyakini 100% bahwa proses turunnya Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril itu benar. Yang kedua, kita gemar membaca, mempelajari, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita karena kita yakin bahwa malaikat Jibril itu amanah dalam menyampaikan wahyu yang berupa Al-Quran itu kepada Rasulullah hingga sampai kepada kita. 2 itu ya, 2 itu. Itu kemudian nanti kalian akan membuat semacam tulisan yang menunjukkan bukti dan nanti kamu sampaikan melalui meeting ya. Pembagiannya akan Bapak share setelah kamu menonton video ini. Oke, jadi kamu akan membuat bukti bagaimana saya mengimani malaikat Mikail, bagaimana bukti saya mengimani malaikat Israel, dan seterusnya. Ya, dan kamu akan sampaikan di meeting nanti, di akhir pelajaran kira-kira 15 menit sebelum kita akhiri. Seperti itu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, meskipun sedikit, tapi semoga masih bisa kita ambil pelajaran untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, syukron katsir buat anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.